Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khadijah Makarim. Topik kita kali ini adalah inspirasi judul skripsi ilmu komunikasi. Teman-teman sekalian, komunikasi adalah sesuatu yang sangat dibutuhkan oleh semua makhluk hidup di dunia ini, baik hewan maupun manusia. Dalam konteks ini adalah kita berkomunikasi dalam rangka komunikasi dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Pastilah kita butuh komunikasi. Nah, komunikasi dalam konteks hari ini saya akan membantu teman-teman yang dari program studi ilmu komunikasi yang rencana akan membuat judul penelitian, apakah untuk skripsi, tesis maupun disertasi. Nah, komunikasi sebagaimana kita ketahui bersama memenuhi atau membutuhkan ada unsur-unsurnya, ya. Ada unsur komunikator dan komunikan, ya. Komunikator adalah pengirim pesan, komunikan penerima pesan. Apa yang dikirim adalah pesan. Pesannya macam-macam, ada yang bernilai hiburan, ada edukasi, ada yang macam-macam, tergantung pesan yang diniatkan oleh komunikator. Tujuannya untuk apa? Biasanya itu kalau dikategorikan menjadi informasi, edukasi, dan hiburan. Kemudian salurannya apa? Dari komunikator ke komunikan itu biasanya ada saluran, ya. Kalau komunikasinya itu bermedia, jadi ada medianya, ada salurannya. Kecuali komunikasi interpersonal itu tatap muka, ya, tidak perlu media. Nah, baik teman-teman sekalian, di dalam inspirasi judul skripsi pada ilmu komunikasi ini saya mulai dari public speaking dulu, ya, karena public speaking juga kan membutuhkan ilmu komunikasi. Jadi salah satu bagian dari penelitian ilmu komunikasi adalah public speaking. Nah, yang pertama misalnya saya ambil contoh, teman-teman bisa meneliti yang bagian public speaking itu adalah upaya meningkatkan rasa percaya diri di dalam berbicara pada halayak atau masyarakat umum. Nah, bagaimana cara meningkatkan rasa percaya diri itu? Karena pada umumnya setiap orang itu bisa berbicara gitu, tapi pada saat ingin berbicara atau butuh berbicara di masyarakat, itu rasa percaya dirinya kurang. Nah, sehingga kemampuan yang dimiliki yang baik itu akan tidak nampak, ya, tertutup seperti orang tidak bisa berbicara karena rasa percaya dirinya rendah. Nah, ini adalah masalah. Bagaimana caranya itu, ya? Kemudian yang kedua, bagaimana adab atau tata cara atau akhlak, ya, kita berbicara di depan halayak, ya. Kita lihat misalnya karakteristiknya siapa yang dihadapi, berapa umurnya, apakah umurnya beragam. Nah, kalau beragam bagaimana adab kita menghadapi yang beragam itu. Kalau homogen bagaimana homogennya, ya. Jadi itu yang kedua, inspirasi yang kedua, kita melihat dari adab atau tata caranya. Kemudian yang berikutnya adalah bisa juga ini dibantu, ya, saya bantu teman-teman yang berminat untuk menulis komunikasi dalam hal berdakwah misalnya, ya, komunikasi penyiaran Islam misalnya. Peran keterampilan public speaking di dalam berdakwah. Jadi orang-orang yang berdakwah itu perlu keterampilan public speaking. Jadi kalaupun misalnya pesannya itu sangat bagus, benar adanya yang ingin disampaikan, tapi public speakernya itu tidak mempunyai keterampilan menyampaikannya, itu bisa jenuh gitu, ya. Banyak kasus yang para pendakwah itu menyampaikan materi itu yang berhasil itu yang karena memang punya kemampuan public speaking yang hebat, yang bagus. Tapi di sisi lain misalnya pendakwah yang ilmunya tinggi tapi public speakingnya rendah, itu kadang kita dengarnya bosen gitu. Jadi akhirnya kurang berhasil, kurang sampai pesannya, ya. Nah, itu tantangan. Kemudian yang berikut adalah upaya meningkatkan kemampuan public speakingnya itu seperti apa, ya. Bagaimana nih, siapa yang akan membantu
berani nggak menyampaikan masukan kepada orang-orang yang berdakwah yang mempunyai kemampuan public speakingnya masih rendah misalnya. Itu tantangan. Kemudian buat teman-teman yang ingin meneliti di pesantren, misalnya di pesantren itu ada kegiatan muhadharah. Nah, itu adalah sebuah kegiatan, sebuah media untuk meningkatkan public speaking di kalangan santri. Kemudian untuk yang PAI misalnya, analisis kompetensi guru PAI hubungannya dengan keterampilan public speaking. Jadi kalau misalnya guru-guru nih yang di bidang PAI misalnya diminta untuk tiba-tiba dalam satu kelompok tertentu diminta berdoa, itu kan public speaking juga, nggak mau atau diminta menjadi MC, nggak enak gitu misalnya. Nah, itu berarti menyentuh rasa kurang percaya diri tadi ya. Nah, baik teman-teman sekalian, kalau kita lihat misalnya yang lainnya nih, ada public speaking analisis misalnya, kompetensi public speaking pada pejabat misalnya. Teman-teman ingin meneliti pejabat, terserah mau pejabat daerah, pejabat misalnya manajer perusahaan, atau siapa yang teman-teman ingin teliti bagaimana kemampuan public speakingnya. Nah, kalau pimpinan perusahaan atau manajer perusahaan di dalam menyampaikan rapatnya, dia sampaikan dengan kemampuan public speaking yang sangat baik ya, wah luar biasa, itu pasti di dalamnya ada kemampuan mensugesti. Insya Allah pendengarnya akan ikut itu apa yang ide-ide yang disampaikan oleh manajer katakanlah misalnya. Itu kalau public speakingnya bagus, mensugestinya bagus, maka pemimpin rapat itu akan berhasil ya menyampaikan, menawarkan idenya, lalu ditangkap ide tersebut oleh peserta rapat. Jadi itu teman-teman sekalian. Dan kalau kita lihat misalnya di dalam sekolah misalnya ya, kalau yang teman-teman misalnya ingin meneliti di sekolah, berarti public speaking pada guru ini bisa dilihat dari 4 kompetensi guru. Kompetensi profesional, pedagogik, kepribadian, dan sosial. Nah, pada kompetensi sosial inilah kemampuan komunikasi dalam public speaking itu dituntut ya. Kaitan hubungan dengan kemampuannya di dalam kelas, kemudian menyampaikan pesan materi pelajaran itu harus bagus gitu ya. Jadi siswanya nggak jenuh. Kemudian hubungan dengan guru dan siswa di luar kelas, hubungan dengan pimpinan, dan kebutuhan-kebutuhan lainnya ya. Itu bisa dilihat ini karena 4 kompetensi tadi merupakan satu kesatuan. Kita kan juga jenuh kalau gurunya tuh ngajar tapi penyampaian publik ya, ngomongnya katakanlah nggak enak gitu, suara nggak enak, kemudian tidak teratur gitu, cenderung hanya membaca, kan jadi jenuh dalam belajar. Tapi kalau public speakingnya bagus, wah asik kita belajar di dalam kelas. Nah, baik teman-teman sekalian, itu mengenai public speaking. Sekarang saya akan beralih ke teman-teman yang berminat dalam meneliti public relation atau humas ya, PR. Kita lihat yang pertama, masalah-masalah apa yang ada dalam PR. Masalah-masalah yang berkaitan misalnya dengan opini publik ya, opini publik dan citra perusahaan. Nah, ini misalnya berkaitan dengan situasi sosial, fenomena sosial, atau memprediksi kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi 5 tahun yang akan datang, 10 tahun yang akan datang. Ini adalah pekerjaan penelitian dari PR ya. Kemudian yang kedua, kompetensi dan kualifikasi dari seorang PR itu juga menarik untuk diteliti sebagai sebuah profesi ya. Misalnya kualifikasi PR itu yang pertama adalah kepribadiannya harus menarik ya. Bagaimana orang mau berkomunikasi dengan dia kalau kepribadiannya tidak menarik ya. Menarik itu lahir dan batinnya ya. Kemudian bagaimana kemampuan komunikasi lisan dan tulisannya. Kemudian bagaimana strategi komunikasi dia kalau dimintai pendapat atau diminta digali beritanya oleh misalnya rekan-rekannya pers misalnya salah satunya ya, atau orang-orang yang membutuhkan informasi dari PR di mana dia bekerja. Nah, kita tinggal pilih ya.
Jadi kalau misalnya kemampuan manajerial dari PR itu juga bisa kita jadikan inspirasi, ya. Misalnya bagaimana dia merencanakan suatu berita, bagaimana dia melaporkannya, bagaimana dia mengevaluasinya, bagaimana dia kemampuannya menjaga image perusahaan. Itu adalah pekerjaan dari PR yang menarik untuk diteliti. Kemudian masalah hubungan dengan pers. Nah, ini menarik ya. Tantangan, misalnya begini, PR mengatakan off the record misalnya. Prinsip ini kadang dilanggar oleh pers. Nah, ini tantangan. Bagaimana seorang PR mengatakan, saya ini ada berita begini-begini, tapi ini off the record ya. Misalnya, hanya untuk kamu saja, misalnya ada seorang dari pers misalnya ya. Tapi ternyata ditulis misalnya, bagaimana ini? Ya, jadi apakah ini hubungan yang harmonis atau tidak antara PR dengan insan pers misalnya. Kemudian akses komunikasi antara pers, PR, dan pejabat eksekutif. Nah, aksesnya seperti apa itu ya? Kemudian pendekatan kekuasaan seorang PR. Biasanya seorang PR itu kalau udah didatangi insan, teman-teman pers ini udah ketakutan, ini gimana? Kecuali memang membutuhkan ya. Misalnya PR mengundang teman-teman pers untuk menyambungkan suatu berita dari perusahaannya yang harus diketahui halayak, itu sih nggak masalah. Tapi kalau justru perusahaannya yang digali, nah berarti ada hubungan antara komunikasi PR, perusahaan, PR, dan pers ya. Atau dibalik dari pers ke PR ke pejabat eksekutif. Gimana tuh aksesnya? Dan berikutnya adalah yang tentu saja yang harus dipahami adalah kemitraan dari ketiganya gitu. Apakah insan atau pers itu dianggap mitra atau bukan oleh PR? Kamu cari itu masalah-masalahnya. Nah, baik teman-teman sekalian, sangat menarik itu dari masalah yang tadi pertama public speaking, yang kedua dari PR ya. Sekarang saya ingin membantu teman-teman yang tertarik untuk meneliti komunikasi massa ya. Misalnya, kalau kita lihat dari pesannya dulu, bagaimana efek sebuah pesan ya dari media massa terhadap apa? Kamu cari misalnya masalah terhadap promosi sebuah kegiatan bisnis, misalnya promosi perusahaan, promosi industri kecil dan menengah misalnya. Ini sekarang ini kan banyak promosi melalui media massa ya. Jadi promosi melalui brosur ya, kemudian tatap muka itu sudah dikalahkan dengan promosi yang lebih dahsyat, yaitu melalui media massa ya. Kemudian yang kedua adalah peran komunikasi media massa terhadap pembangunan. Wah, ini luar biasa, sangat luas, ini banyak masalahnya ya. Teman-teman bisa meneliti komunikasi di level pedesaan, daerah tertentu misalnya. Bisa misalnya pembangunannya pembangunan ekonomi, bisa pembangunan pertanian, pembangunan misalnya pembangunan mental, spiritual, terserah. Jadi semua yang berhubungan dengan perubahan itu namanya pembangunan ya. Cari benang merahnya nanti dalam hal kamu mau meneliti apa nih ya. Jadi itu bisa dijadikan satu inspirasi dan sangat luas ya. Lakukan dulu studi pendahuluan. Jadi setelah menentukan levelnya mau meneliti apa dan di mana, lalu lakukan studi pendahuluan ya. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga adalah komunikasi massa dalam konteks mengelola opini publik ya. Lalu yang kedua, kepedulian masyarakat. Misalnya kepedulian masyarakat terhadap kesehatan lingkungan ya. Nah, lihat aja misalnya berapa banyak masyarakat kota yang menutup saluran air misalnya sehingga terjadi banjir itu. Kenapa harus menutup saluran air hampir di setiap rumah misalnya? Apakah tidak ada penyuluhan misalnya untuk hal ini sehingga kesehatan lingkungan masyarakat itu kok sekarang tidak terjaga
mudah terkena banjir misalnya. Apa masalahnya, di mana itu kita tidak akan melihat dalam arti hal-hal lain di luar komunikasinya. Kita tetap kepada bagaimana masyarakat itu mendapatkan pesan dari pemerintah untuk menjaga kesehatan lingkungan, ya. Kemudian yang berikutnya adalah kaitan dengan kesehatan pola hidup, ya, pola hidup sehat. Misalnya penyuluhan gizi salah satunya. Bagaimana mengkomunikasikannya dari pemerintah sampai ke masyarakat level yang paling bawah, yaitu kepada individu-individu, ya. Jadi itulah bisa kita gali apa masalahnya dan bisa diangkat menjadi judul penelitian. Nah, baik teman-teman sekalian, dari berbagai contoh tadi, ya, jadi itu bukan judul yang saya sampaikan, itu adalah sumber-sumber yang bisa dijadikan masalah penelitian. Jadi inspirasinya saja. Nanti kamu tinggal gali masalahnya, ya. Ditelusuri lagi di media, lalu melalui jurnal-jurnal, artikel, dan sebagainya. Nah, sekarang saya ingin sampaikan teori yang mendukung dalam komunikasi itu, jangan lupa, ya. Jadi teori yang harus kamu kuasai selain teori inti, ya. Teori inti adalah teori dari program studinya, ya. Jadi kalau komunikasi berarti teori intinya adalah teori komunikasi, ya. Lalu yang kedua yang harus kamu kuasai dalam penelitian komunikasi adalah teori persepsi, ya. Karena persepsi seseorang itu akan berpengaruh terhadap bagaimana dia cara berkomunikasi dengan orang lain, dengan lingkungannya. Yang ketiga, teori motivasi, ya. Motivasi itu penting, ya, karena tujuan akan tercapai atau tidak tercapai, bagaimana orang berkomunikasi itu didukung oleh motivasinya. Lalu yang berikutnya adalah teori emosi. Dan berikutnya adalah sugesti. Nah, itu semuanya, ya. Jadi persepsi, motivasi, kemudian emosi, sugesti itu kuasai. Jadi ini berkaitan dengan ranah psikologi, ya. Jadi di dalam ilmu komunikasi kita tidak terlepas dari psikologi komunikasi. Nah, baik teman-teman sekalian, itulah inspirasi judul skripsi dari ilmu komunikasi. Bagian pertama insya Allah nanti akan saya sampaikan inspirasi komunikasi di video selanjutnya. Terima kasih, mohon maaf bila ada kekurangan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.